Hai Podiers, kembali lagi di podcast Podium, pojok diskusi umum, menambah wawasan dengan membuka bahasan. Bersama aku Caca, di episode kedua kali ini, kita bakal ngebahas seputar kelola keuangan yang baik, perusahaan pun baik. Nah, selama 30 menit ke depan, aku nggak bakal sendirian nih, karena di sini kita udah kedatangan narasumber kita yang keren banget, dan pastinya relate banget sama topik bahasan kita kali ini. Nah, teman-teman Podier mungkin udah pada nggak sabar ya, pengen tahu siapa sih narasumber kita di episode kedua kali ini. Kalau gitu, langsung aja kita sapa Kak Lia. Halo Kak Lia, apa kabar Kak? Halo Caca, baik. Alhamdulillah baik. Oke, teman-teman Podiers, kalian ini merupakan seorang direksi dari perusahaan ternama di Jakarta, betul ya Kak? Betul. Wah, ini pasti kali ini bakalan relate banget nih sama topik obrolan kita hari ini. Soalnya di hari ini tuh kita bakal ngebahas fenomena yang lagi marak banget di Indonesia nih, Kak, yaitu fenomena bubble startup. Nah, fenomena ini merupakan sebuah fenomena di mana hal ini tuh naik sangat pesat dan nilai pasarnya juga naik sangat cepat. Namun, hanya dengan jentikan jari tiba-tiba fenomena ini tuh turun sangat cepat juga ya, Kak. Dan dilansir dari CNBC, salah satu faktor penyebabnya tuh pandemi COVID-19. Dan dampak dari fenomena ini juga benar-benar terlihat jelas ya Kak. Salah satunya adalah PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan teknologi, termasuk startup di Indonesia nih Kak. Nah, ngomongin tentang PHK besar-besaran nih Kak, itu kan berkaitan dengan ketidakstabilan keuangan di perusahaan tersebut ya Kak. Nah, aku pengen tahu nih, kira-kira menurut Kak Lia, apa sih Kak penyebab keuangan perusahaan tersebut tidak stabil dan kira-kira kenapa sih bisa terjadi bubble startup di Indonesia akhir-akhir ini? Oke Caca, jadi mungkin berawal dari semuanya itu untuk membuat usaha, kita pasti ada tujuan utamanya. Tujuan utama membuat usaha itu kita pasti mau untung dong, mau punya untung, mau menghasilkan penghasilan yang banyak. Jadi berawal dari bisnis model sendiri, kita mesti menentukan bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan. Karena kalau pendapatan sama dengan pengeluaran berarti nggak ada untung kan. Kalau nggak ada untung berarti bagaimana kita mau melakukan pengembangan ke depannya, bagaimana untuk beli aset baru atau beli stok lebih banyak, dan juga mungkin pengembangan-pengembangan lainnya. Jadi berawal dari bisnis model itu harus disusun dengan baik. Misalnya kita makan ini pengeluarannya itu maksimum berapa? As simple as mengetahui laba rugi perusahaan aja. Nah, mayoritas banyak karena perusahaan-perusahaan startup itu berawal dari mendapat suntikan dana dari investor, baik itu angel investor maupun institutional investor. Mereka menjadi fokus utamanya bukan untuk mendapatkan profit sesegera mungkin. Jadi mereka bukan mendapatkan untung sesegera mungkin. Mereka lebih banyak memperluas market reach mereka dan juga menggrow produk-produk mereka tanpa memperhatikan terlebih dahulu apakah produk ini sebenarnya menguntungkan atau tidak. Nah, pada saat sebelum terjadinya pandemi, aliran dana banyak ya masuk semua tuh dari investor, dari angel investor, dari VC. Tapi lama-kelamaan mereka pun juga mau kepastian dari startup ini bisa menghasilkan keuntungan. Nah, oleh karena itu perusahaan-perusahaan startup yang sudah jadi lebih dulu dan sudah kebetulan mereka sudah IPO sekarang menjadi terpampang nyata bahwa sebenarnya startup itu banyak yang istilahnya bleeding. Nah, mungkin karena itulah jadinya tidak stabil ya, karena tujuan utamanya bukan untuk profit terlebih dahulu, tapi untuk memperluas marketnya mereka terlebih dahulu. Tentunya kalau istilahnya tidak menguntungkan, berarti kan harus ada uang terus masuk. Uang itu dari mana? Apakah dari penjualan? Udah pasti nggak cukup kalau dari penjualan. Jadi sudah pasti mengandalkan dari investor. Nah, maka dari itu ketika terjadinya pembekuan dana dari investor, investor tidak memilih investasi kepada perusahaan startup, milihnya mungkin ke deposito, ke obligasi pemerintah yang lebih istilahnya aman, maka terjadilah ketidakstabilan itu dan mereka akhirnya harus
memantaskan diri, akhirnya terpaksa harus memantaskan diri dan menata ulang model bisnisnya, yaitu menuju keuntungan. Menuju keuntungan sudah pasti harus memotong beban-beban operasionalnya mereka. Salah satunya termasuk beban untuk gaji karyawan. Mungkin itu ya, Caca ya, masukannya. Oke, ini benar-benar unexpected banget ya Kak. Soalnya kan beberapa tahun sebelumnya startup ini benar-benar booming banget di Indonesia. Bahkan banyak banget nih para millennials yang bercita-cita buat kerja di startup. Namun ternyata saat ini malah mengalami bubble, di mana bisa aku simpulkan dari jawaban Kak Lia tadi, mungkin para investor tersebut lebih selektif ya Kak untuk memilih kira-kira startup mana nih yang bakal stable perusahaannya. Nah, kalau gitu selanjutnya aku mau nanya nih Kak, kalau dari pengalaman kalian sendiri nih ya, kira-kira tanggapan kalian gimana mengenai fenomena startup bubble burst yang ada di Indonesia saat ini Kak? Agak mixed feeling ya, tentunya saya pinginnya mereka semua berhasil ya, mereka semua menghasilkan produk mereka yang inovatif, menambah juga lapangan pekerjaan kepada banyak teman-teman yang lain. Tapi dikala mereka sendiri mungkin masih mencari bentuk bisnis modelnya yang menguntungkan, itu yang menjadi challenge terjadinya. Jadi benar-benar mixed feeling antara sedih tapi juga antara juga mungkin ya ini mungkin saatnya untuk mereka berbenah diri dan lebih fokus terhadap finansial atau bisnis model usahanya itu sendiri gitu. Kedepannya sih mungkin yang berdasarkan pengalaman dan sejauh ini banyak berinteraksi dengan founder-founder startup, mereka semua sudah sadar betapa pentingnya finansial harus dipahami gitu. Jadi mereka harus tahu ada berapa hutang yang mesti dibayar, ada berapa tagihan yang belum dibayar sama user-usernya mereka. Jadi mereka lebih mindful sekarang terhadap keuangannya itu. Dan dibantu juga dengan angel investor dan investor-investor sekarang sudah menyampaikan istilahnya surat terbuka kepada startup-startup yang di-funding untuk lebih mindful terhadap menggunakan uang untuk operasional sehari-harinya. Jadi harus benar-benar dihitung kalau mengeluarkan sekian harus menghasilkannya berapa gitu. Oke, aku juga setuju banget nih Kak, soalnya pasar startup sendiri di Indonesia tuh besar banget ya Kak, dan untuk perusahaan-perusahaan startup yang bisa melewati fenomena ini juga mungkin bisa jadi legenda banget ya Kak, karena benar-benar udah bisa survive melewati fenomena ini, dan juga mungkin kedepannya mereka bisa jadi solusi untuk startup di Indonesia pada masa depan. Nah, selanjutnya nih Kak, tadi kan kita udah ngomongin soal penyebab dari terjadinya startup bubble burst ini ya Kak. Nah, menurut kalian sendiri gimana nih Kak solusi yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut agar bisa menstabilkan keuangan mereka kembali Kak? Nah, ini pertanyaan yang penting dan keren banget nih untuk jadi pemikiran mereka semua, karena semua memang berawal dari kalau kita mau menyelesaikan suatu masalah, berarti kita mesti tahu masalahnya itu di mana, atau kita harus membuat keputusan berdasarkan informasi yang tepat gitu. Nah, informasi di sini kalau bisnis satu-satunya informasi yang menjadi source of truth ya pasti laporan keuangan nih, Cak. Jadi laporan keuangan tuh harus benar dan harus lengkap. Laporan keuangan yang dimaksud lengkap itu berarti ada laporan laba rugi, ada laporan neraca, dan juga ada laporan arus kas. Nah, ini 3 laporan keuangan yang penting yang mesti dimiliki oleh startup itu untuk mereka bisa make decision. Jadi dari laporan laba rugi, mereka tahu sebenarnya rugi apa untung nih perusahaannya. Dari balance sheet atau neraca, itu mereka bisa tahu ada hutang yang mesti mereka bayar berapa. Atau mereka harus nagih ke user mereka atau customer mereka berapa banyak. Atau mungkin mereka bisa juga menggunakan sales flash sale atau diskon signifikan kalau mereka punya inventory atau punya persediaan yang banyak banget dan udah mungkin beberapa bulan nggak kejual-jual. Jadi mungkin mereka bisa melakukan flash sale istilahnya ya sekarang ya.
Itu dari neraca. Dan dari arus kas sendiri, ini laporan yang sebenarnya paling penting untuk diketahui. Kadang arus kas itu bisa positif, tapi sebenarnya positif itu uang masuknya dari investor, jadi bukan dari penjualan. Atau misalnya negatif, tapi bisa jadi juga sebenarnya laporan keuangannya untung, tapi cash flow-nya negatif. Itu berarti uangnya mungkin uang dari vendor cepat keluarnya, jadi kita bayarnya cepat, tapi uang masuknya itu lama. Mungkin pembayarannya tempo, ada yang 30 hari, 60 hari, 90 hari. Nah, dari situ kita bisa melakukan strategi. Mungkin paling mudah adalah mengatur uang keluar harus setidaknya bersamaan dengan uang masuk. Jadi kalau misalnya vendor kita dibayarnya sekarang 1 hari, tapi kita dapat uang dari customer kita itu baru dapatnya 30 hari, ya berarti kita sesuaikan, vendor kita sesuaikan juga, kita ulur jadi 30 hari. Jadi seenggaknya cash flow tidak negatif. Kalau cash flow tidak negatif, kita masih bisa bernapas, bisnis masih bisa berjalan. Karena walaupun untung, tapi kalau cash flow-nya negatif, kita nggak akan bisa nafas. Jadi istilahnya nanti pakai mantap, makan tabungan. Jadi makan tabungan dipakai untuk operasional sehari-hari. Jadi itu sih, jadi kuasai dulu laporan keuangannya, miliki laporan keuangan yang lengkap, baru dari situ kita bisa mengambil keputusan yang tepat juga. Oke, berarti laporan keuangan perusahaan tuh benar-benar impactful banget ya Kak buat kestabilan keuangan perusahaan itu sendiri. Nah, tapi nih Kak, kalau aku lihat di media-media, rata-rata mereka tuh nge-highlight-nya tentang si PHK besar-besarannya ini Kak, yang menjadi solusi untuk menstabilkan keuangan si startup itu. Nah, menurut kalian sendiri gimana nih Kak tentang PHK besar-besaran tersebut? Apakah itu merupakan solusi yang tepat untuk menstabilkan keuangan perusahaan tersebut? Bisa iya, bisa tidak, tergantung dari masing-masing perusahaannya masing-masing. Kalau memang yang mohon maaf yang di PHK itu mungkin karyawan-karyawan yang tidak tahan, misalnya mereka kecil atau mereka jaga toko offline tapi toko offline-nya ditutup, ya mungkin itu udah inevitable ya, udah tidak bisa dihindarkan bahwa kalau tokonya aja nggak ada, ya mereka mau kerjanya sebagai apa, begitu kan. Tapi kalau misalnya memotong mem-PHK karyawan yang justru misalnya develop softwarenya atau melakukan penjualan sendiri, itu juga menjadi pertanda tanya juga. Kalau misalnya di-cut seperti itu, artinya bisnis masih bisa berjalan gitu. Jadi solusi PHK itu mungkin sementara sekali, sifatnya sementara karena dia hanya meringankan beban operasional berupa gaji itu karena mungkin sudah kebanyakan atau terlalu over hiring atau mungkin karena saling bajak membajak ya, jadi gajinya pun agak terlalu bubble gitu misalnya, padahal skill setnya di sini tapi gajinya selevel VP gitu, padahal mungkin skill setnya belum sampai situ. Nah itu mungkin juga salah satu alasan mereka terpaksa melakukan standarisasi atau penyesuaian yang agak signifikan di company. Tapi balik lagi, semua keputusan itu pasti berbeda-beda di tiap company. Ada yang memang pengaruh dengan bisnisnya, ada yang tertutup, tapi ada juga mungkin memang yang terjadi dari segi bubble-nya itu sendiri, karena mungkin startup semua banyak berkembang, banyak launching, dan scarcity of talent, keterbatasan talentnya juga menjadi alasan kenapa gajinya pun jadi menggelembung juga gitu. Jadi dari situ sih sebenarnya root cause problemnya. Tapi apakah itu akan menyelesaikan masalah? Belum tentu kalau misalnya secara bisnis model mereka tidak melihat secara menyeluruh. Gitu. Oke, berarti si perusahaan yang PHK karyawan-karyawannya juga sudah melakukan banyak pertimbangan ya Kak. Dan yang terpenting tetap semoga si karyawan-karyawan yang di PHK tersebut tetap bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan pesangon yang sesuai dari perusahaan-perusahaan mereka. Nah, tadi kan kita udah ngobrol tentang fenomena bubble burst di Indonesia, terus kestabilan keuangan perusahaan, dan juga
penyebab serta dampaknya nih Kak. Nah, sekarang aku mau tanya nih Kak, menurut pendapat kalian, startup di Indonesia bakal kayak gimana nih Kak ke depannya? Apakah si fenomena startup bubble ini akan memberikan dampak yang benar-benar terlihat jelas pada startup di Indonesia atau gimana nih Kak? Sayangnya memang bukan peramal, tapi saya mencoba melihat dari apa yang sudah terjadi selama ini. Terutama pengusaha-pengusaha Indonesia itu semuanya resilient ya orang-orangnya. Mereka semua mentalnya kuat dan juga mereka tidak pantang menyerah. Banyak yang mungkin sudah bangkrut, tapi kemudian bangkit lagi bikin perusahaan baru lagi. Jadi istilahnya agak bebel gitu loh. Tapi itu justru mentality yang bagus sekali karena dengan begitu jadi terus ada inovasi dan terus menerus melakukan perbaikan dan sadar akan belajar dari pengalaman-pengalaman yang buruk itu. Justru sebagai insights nih, sekarang pemerintah sendiri sudah melakukan banyak penyuluhan untuk para startup founder untuk lebih mapan lagi dalam menjalankan perusahaannya. Misalnya instansi pemerintah seperti kementerian pun juga sudah membuat semacam inkubasi program untuk startup yang mana sekarang secara gratis mereka bisa belajar secara online. Ada modul dari mulai keuangan, udah pasti ada modul legal, ada modul product design, bahkan sampai marketingnya sendiri pun. Jadi pemerintah sudah sadar bahwa banyak startup founder ini masih muda atau terbilang masih banget baru belajar, jadi dibantu dengan edukasi-edukasi dari pemerintah itu. Dan juga dari segi investornya, saat ini investor-investor institusional yang memang sudah lama bermain di bidang startup, mereka pun sadar tidak hanya dikasih funding berupa uang saja, tapi mereka pun juga dikasih pembekalan dari pengertian dalam menjalankan usahanya itu sendiri. Misalnya ya tadi dari training, ataupun mereka bisa mengkonek dengan institusi lain yang bisa memberikan corporate rate atau harga diskon server, harga diskon untuk headhunter, ataupun juga ada pool untuk para founder saling bertukar pikiran, jadi bisa saling bantu gitu. Jadi secara ekosistem startup tahu betapa volatile-nya ini dan mereka pun sudah mempersiapkan infrastruktur untuk lebih baik lagi ke depannya. Dari segi individu foundernya sendiri hingga dari segi timnya juga, dari mulai cara pengaturan struktur gaji, struktur shares, employee stock option, mereka benar-benar diberikan ilmu-ilmu yang untuk bisa diterapkan secara praktikal gitu. Oke, ternyata upaya pemerintah untuk recovery fenomena ini juga udah banyak ya Kak, dan semoga aja dengan adanya fenomena ini ke depannya bakal melahirkan startup yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih bisa berkontribusi untuk fundamental ekonomi bangsa. Nah, menarik banget nih Kak obrolan kita hari ini, benar-benar bermanfaat banget buat teman-teman Podiers nih yang lagi pada menata masa depannya. Gak kerasa juga nih Kak, ternyata udah 30 menit kita ngobrol bareng, dan aku juga mau berterima kasih banyak buat kalian yang udah nyempetin waktunya dan udah sharing-sharing ilmu yang bermanfaat banget. Dan aku juga mau berterima kasih sama teman-teman Podiers yang udah dengerin podcast ini. Dan sekian episode 2 dari Podium. Untuk teman-teman Podiers yang penasaran nih sama episode-episode berikutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel BEM FEUG, karena di episode seterusnya kita bakal ngadain podcast Podium dengan topik yang lebih menarik lagi. Oke, aku Caca, terima kasih kepada teman-teman Podiers dan kalian. Sampai jumpa di Podium episode berikutnya.